Ya sebagai bukan metode, malah YOLO tuh cuma sebagai alasan aja sih. Alasan aja. You only live once kan. Jadi ngerjain hal yang menurut contoh seharian 24 jam mancing aja kerjaannya. Mau alasan apa lagi selain YOLO? Ayo. Nganggur. Lah, enggak lah, itu kan menikmati. Nganggur itu kan nggak dinikmati. Orang nganggur kan biasa stres. Kalau konteksnya nganggur. Ya. Ini kalau kau tahu film John Wick kok. Dia ada pernah bilang satu quotes yang menarik. Yang nempel tuh jadi tato dia. Aduh, lupa lagi bahasa ininya. Tapi bahasa Indonesia gini kok. Keberuntungan selalu berpihak pada dia yang berani. Beruntungan selalu berpihak pada dia yang berani. Iya. Menarik. Itu menurut kau gimana? Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut kita penting lewat pikiran si Boy. Jadi topik yang akan dibahas, kita akan numpang ke pikiran saya buat dibahas masih bareng Michael George. Halo. Hari ini mau kita bahas apa kok? Seperti biasa kok, kita bedah quotes. Bedah quotes. Iya. Hari ini ada quotes apa? Oke, ini aku ada ngelis beberapa quotes nih kok ya. Ini bakal jadi video pendek aja mungkin kok ya, 15 menit. Boleh. Oke. Boleh. Oke, yang pertama kok. Kok pernah dengar gak ada kalimat-kalimat YOLO, you only live once. Yeah. Betul ya. You only live once, enjoy every second of it. Do what you love. Nah, menurut pikiran si Boy gimana tuh? Agree sih, agree. Tapi terkadang orang ngerasa you only live once ini di posisi yang apa ya, justifikasinya jadi beda. Justifikasinya beda. Oke. YOLO orang setiap hari tidur aja gak mau kerja. You only live once, orang tidur terus. Dia kan emang pengen. Iya. Terus jadinya bagus apa enggak? Menurut aku sih gak bagus lah kalau orang tiduran doang. Nah iya makanya. Tapi jadinya YOLO gak gitu loh. Kan you only live once kan live-nya orang beda-beda. Hidupnya orang beda-beda. Kalau misalnya ada orang beberapa suka mancing. Terus dibilang mancing ngebosenin. Lah enggak, seru buat mereka. Iya. Nah terus gimana jadi konteksnya si YOLO? Buat beberapa orang, ada orang YOLO-nya mau keliling dunia. Ada beberapa orang YOLO-nya mau bekerja keras sampai umur berapa. Ada beberapa orang, nah yang jeleknya adalah ketika ada beberapa orang YOLO-nya tuh jelek, jadi kita justifikasi. Contoh Koko doyan main game, YOLO-nya Koko ya Koko beli item yang gak penting di game. Oh iya. Jadi YOLO kan hitungannya. Tapi sisanya ya tergantung referensinya. Jadi kalau misalnya dibilang you only live once, so far so good sih. Tapi tinggal eksekusinya aja. Kalau kalian merasa YOLO kalian adalah hal yang besar, ya kerjain. Kalau YOLO kalian adalah hal kecil dan menurut kalian itu tidak penting, ya belum tentu juga kalau merekanya merasa happy sendiri gitu doang. Berarti YOLO kayak alatnya aja mungkin kali kok ya. YOLO kan sebagai bukan metode, malah YOLO tuh cuma sebagai alasan aja sih. Alasan aja. You only live once kan. Jadi ngerjain hal yang menurut contoh seharian 24 jam mancing aja kerjaannya. Mau alasan apa lagi selain YOLO? Ayo. Nganggur. Lah, enggak lah, itu kan menikmati. Nganggur itu kan nggak dinikmati. Orang nganggur kan biasa stres. Kalau konteksnya nganggur, berarti kan bisa dia menikmati mancing sehariannya ini dan nggak salah juga. Gitu. Menarik. Berarti kok setuju nih berarti kesimpulan akhirnya. Setuju. YOLO good things kok. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar di YOLO. Walaupun YOLO kalian terasa tidak penting, ya itu kan preferensi masing-masing. Ya tumben cepet bener nih kok ya. Gampang soalnya you only live once kan beda-beda. You only live once, kalau memang mereka ekstrim banget, ada yang santai banget, ya nggak ada masalah. Oke. Lanjut. Berarti bisa dipakai nih quotes-nya ya. YOLO tuh emang quotes ya? Quotes kok. You only live once, do it what you love lah gitu. Ya udah, ya boleh lah dipakai gitu. Oh iya. Nggak ada masalah, nggak terlalu pusing ini mah. Quotesnya simple. Yang nomor 2 kok. Be careful what you tell people. Hati-hati apa yang ini kamu... kan kita bahas quotes ya, bukan komedi ya. Maklum. Lu apa mau komedi? Maklum kok. Be careful what you tell people. Be careful. Carrefour mah yang itu. Iya. Be careful. Ya pokoknya hati-hatilah ketika what kamu you tell people. Terus? A friend today can become an enemy tomorrow. Oke. Be careful. Artinya apa nih kok ya? Pokoknya teman hari ini bisa jadi musuh besok hari. Depannya apa be careful? Hati-hati apa yang kamu katakan kepada orang-orang. Oke.
teman hari ini bisa jadi musuh esok hari. Oke, obrolan pertama adalah ketika kita berhati-hati untuk bicara sih gak ada hubungan bakal jadi teman atau jadi musuh. Awalnya kita ngomong itu kalau misalnya kita ngomongnya sebuah hal yang menurut kita wajar kita obrolin, mau teman mau musuh kan gak ada masalah. Contoh, kita pernah gak kamu ngomongin orangnya di depan orangnya? Pernah lah. Ya terus kenapa? Kan gak ada peduli dia mau jadi teman atau jadi musuh. Iya. Ya, dan yang jadi masalah kan adalah kalau misalnya kalian mikir dengan quotes ini, gue mau ngomongin hal-hal yang jelek-jelek semua, one day gue takut dia jadi musuh gue, gimana? Iya. Lah buat apa kan obrolannya? Pertanyaannya buat apa ngomongin hal itu gitu loh. Jangan-jangan obrolannya yang salah, bukan takut dia jadi musuh atau tidak, itu gak ada hubungannya. Jadi salah nggak ngobrolnya? Bukan ngobrolnya yang salah. Bukan jadi musuh atau enggaknya yang salah. Jadi ngobrolnya apa? Ngobrol apanya? Ngobrol apanya? Sebenarnya kalian ngobrolin apa sampai takut dia itu jadi musuh? Apa yang diobrolin? Oh. Kita ngobrol nih. Ya. Semua obrolan kita deh berdua. Kalau kita jadi musuh, apa yang kamu takutin? Apa yang saya takutin? Paham nggak? Kalau orang kita nggak ngobrol apa-apa, ya obrol. Iya. Tapi kan konteksnya tidak ada yang merugikan satu sama lain. Kecuali ada rahasia-rahasia ya mungkin misalnya aduh ini editor dong besok kita jedutin aja nih misalnya. Kamu nyimpen nih rahasianya. One day kamu itu wah editor nih jangan gini ini nih. Ya itu musuh nggak seneng sama lu misalnya, ya kita nggak ngomong apa-apa, jadi it's okay untuk jadi musuh juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ngomong apapun mau jadi musuh mau jadi teman ya nggak ada urusan. Berarti filternya di awal. Kalian yang ngomong apa gitu loh. Ngomongnya memang memicu perkelahian atau tidak. Tapi kalau misalnya ngomongnya adalah nggak memicu apapun, mau jadi teman, mau jadi musuh, mau jadi presiden ya juga terserah. Nggak ada hubungannya sama sekali. Oke. Berarti kau setuju atau nggak nih sama coach yang ini satu lagi? Nggak kayaknya. Nggak setuju karena nggak ada hubungannya antara musuh dan tidak, dan kita ngomongin apa gitu doang. Apa yang kita omongin kan bukan karena konteks dia teman atau musuh. Even pun dia musuh pun nggak ada urgensi, kita nggak filter apa yang kita omongin. Kalau obrolan kita itu bukan hal yang fitnah, bukan hal yang dosa, bukan hal yang buka aib orang, atau bukan hal yang menurut kita apa ya memicu berbahaya ya, fitnah atau segala macam lah, yang intinya ada impactnya dan itu jelek impactnya. Harusnya rasa nggak usah takut. Dibanding diterusin itu dibalik dulu, itu sebelah kiri harusnya. Ini kok? Iya. Bentar ya. Jadi bukan urusan terhadap musuh atau teman ya, tapi memang ngomong itu harus baik-baik. Berarti kan kalau kamu ngefilter berarti ngomong kamu emang udah niatnya nggak baik. Yang salah yang ngomongnya, jangan jadi teman atau jadi musuhnya. Oke. Karena itu mungkin yang bisa dikontrol sama kita. Karena kita jadi teman atau jadi musuh kan bukan kita yang kontrol. Orang lain yang kontrol itu. Yang bisa dikontrol adalah kitanya mau ngomong yang baik atau yang enggak. Gitu doang. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke quotes ketiga ya kok. Ya. Ini kalau kau tahu film John Wick kok. Dia ada pernah bilang satu quotes yang menarik. Yang nempel tuh jadi tato dia. Aduh lupa lagi bahasa ininya. Tapi bahasa Indonesia gini kok. Keberuntungan selalu berpihak pada dia yang berani. Beruntungan selalu berpihak pada dia yang berani. Iya. Menarik. Itu menurut kau gimana? Oke. Mungkin kita ngomongin dasarnya beruntung dan berani dulu ya. Kamu pernah main judi nggak? Pernah. Judi apa? Judi kartu. Dapatnya apa? Dapat duit. Kalau Imlek. Iya. Imlek itu berarti nih ya Pak polisi namanya Michael. Dia kalau Imlek rumahnya di daerah. Jangan kok. Bisa. Gak boleh loh. Cuman 1.000. Ya, tapi duit gak boleh loh. Gak boleh Pak polisi nih mukanya nih Pak. Ya kalau Imlek main judi duit Pak. Nggak bercanda Pak. Intinya gini, kamu mau main judi dapatnya duit, taruhannya kentut bisa nggak? Taruhannya kentut. Dapatnya duit. Taruhannya kentut dapatnya duit. Bisa. Gimana caranya? Ada yang mau nggak? Kentut paling kenceng dapat duit. Bukan. Kamu main judi, yang lain naruhnya duit. Ya udah gue taruhannya kentut deh. Nggak mau lah. Ya iya. Berarti ada apa? Value. Ada uang kan yang ditaruh. Iya uang. Takut hilang nggak? Takut lah. Main judi nggak? Judi. Lah berarti berani dong hilang. Berani. Ya udah, berarti kan orang yang berani
Kamu main judi kan bisa hilang, bisa enggak kan? Iya. Tapi kalau menang, ya pakai luck watch-nya. Oh. Kalau kalah baru anjing lah semuanya gitu. Kalau menang keberuntungan selalu berpihak kepada yang berani. Iya, kalau misalnya kalah baru keberanian membuat saya menjadi tolol. Itu baru ya. Baru the other quotes. Oh. Ya kan tergantung kita ada di titik mana, karena nggak semua orang kan ada di titik yang sama. Kamu main berempat, yang menang 4-4-nya nggak? Enggak lah. Ya udah, yang satu pakai quotes itu, yang 3 ya pakai quotes yang lain. Jadi Koko setuju nggak sama quotes ini kalau gitu? Setuju kalau posisinya pas ya. Ada nggak tahapan di mana quotes ini nggak berguna? Ya itu ya, buat yang kalah yang nggak berguna. Ya enggak kan, tapi kan berani itu, beruntung itu selalu yang berani. Saya emang selalu bagian dari. Tapi bener. Berani. Dan dia sudah menerima keberuntungannya baru dia ngomong. 10 orang jual gorengan. Iya. Terus mereka pegang quotes beruntung itu bagi orang yang berani. Ketika dia belum ada omsetnya bisa nggak? Bisa aja. Gimana caranya? Walaupun belum beruntung. Ya kan nggak bisa dong. Ya udah berani kan. Berarti kan belum. Quotesnya belum fit kan. Dari 10. Apakah 10-10-nya laku kalau bisa di jalan di gang yang sama? Belum tentu. Ya ada service-nya, ada gorengannya garing atau enggak, ada fresh atau enggak, ada yang lebih murah atau apa. Anggaplah dari 10 ada 2 nih yang sukses. Ya. Apakah 8 itu fit in sama quotes-nya? Enggak berarti ya. Ya iya. Mereka semua berani buka itunya. Tapi beruntung itu buat orang yang berani juga ya belum tentu. Terus gimana dong jawabnya? Iya. Oke, nggak setuju berarti ya? Setuju. Kalau kita pas di momennya. Gimana tuh? Susah ya? Susah kan? Ya iya, karena nggak semua orang. Contoh dia sudah berani dan tidak beruntung. Terus gimana? Jadi kita perlu berani nggak? Gitu aja dah kok pertanyaannya kalau gitu. Kalau gitu kita perlu. Beranian itu perlu. Tapi bukan buat ngejar keberuntungan. Tapi? Emang kita ngejalanin itu dengan penuh kesadaran beraninya. Beruntung mah belakangan. Buat jalan butuh berani. Berani. Beruntung itu belakangan. Nggak gitu cara main beruntung. Kalau beruntung itu bisa ditebak sama orang yang berani. Iya Pak Ogah kita berani-berani Pak. Makanya beruntung tuh dia kok. Dapat duitnya banyak tiap hari. Saya rasa sih enggak ya. Saya nggak mau jadi Pak Ogah kebetulan. Dulu waktu Koko cerita enak banget jadi tukang parkir. Iya ceritanya. Tapi kan teknisnya buat dilihatnya itu bukan sebagai sebuah pandangan luas, tapi kan pandangan sederhana. Jadi ngobrolin berani butuh nggak berani, ini dibutuhin. Tapi apakah dijanjikan orang yang beruntung ada yang berani? Orang yang beruntung dari orang yang takut juga ada. Orang yang beruntung dari orang yang takut. Bitcoin pernah longsor gak dari menuju 1 miliar atau 800 jutaan ke angka 250? Iya. Ada kan yang nggak jadi untuk masuk ke 15.000 US dollar kan? Iya. Ada nggak yang nggak berani masuk? Ada. Nah terus dia beruntung kan nggak masuk karena Bitcoinnya drop. Iya. Terus quotes-nya relate gak? Beruntung itu buat orang yang berani? Enggak. Tapi orang berani adalah orang yang memang merencanakan apa yang dijalanin. Dan dia ya berani aja ngelangkah. Setelah berani, masalah beruntung gak beruntung ya urusan lain. Sesimpel itu. Okay. Tapi kalau dibilang benar, quotes-nya benar. Tapi tidak fit in di setiap kondisi, momen. Betul. Dan berani dan beruntung bukan gitu cara mainnya. Buat kalian, gue harus berani untuk jadi beruntung, nggak juga. Kadang-kadang berhati-hati juga jauh lebih baik. Berani ya untuk setiap kalian ngelangkah harus berani. Keluar rumah juga takut kan, takut meninggal, takut jatuh dari motor. Banyak takutnya. Takut dikatain goblok sama orang lain. Ya banyak takutnya. Tapi kan berani itu kan konteksnya banyak sekali. Bukan untuk menjadi beruntung maka kita harus berani, nggak juga. Oke deh kok. Lanjut coach. Terakhir. Oke terakhir. Motivasi itu kayak mandi kok. Waduh, apa tuh? Ini kita bukan ngomongin motivasi why ya. Tapi motivasi yang kayak berapi-api. Motivasi itu kayak mandi, hanya bertahan sebentar. Makanya kita perlu mandi setiap hari. Menurut kau gimana? Bukan kebalik ya, makanya kita butuh motivasi setiap hari ya. Malah mandinya yang setiap hari. Iya, maksudnya kita butuh mandi, butuh motivasi setiap hari. Kayak ibaratnya kita butuh mandi. Perlu pengulangan gitu. Oke. Kalau dibilang motivasi itu kayak mandi, memang secara research kan udah dibuktiin bahwa motivasi itu bertahannya sebentar. Contoh, gimana ya ngobrolnya? Kamu pengen nggak punya mobil? Pengen banget. Oke. Habis pengen punya mobil banget, udah pengennya ada,
Habis itu pacar kamu kemarin habis LDR. Ya. Hilang nggak pengen mobilnya, cuma pengen dia cepet pulang? Kagak lah, tetep pengen. Ya tapi kan rasanya ada skala prioritas. Oh ya gitu. Ya, karena ya, kan itu bentuknya kan tukeran ya. Motivasinya kan tukeran jadinya. Udah pengen banget punya mobil. Pacarnya LDR kan jadi kangen. Jadi motivasi yang jadinya punya mobil, kapan ya dia pulang? Jadi penantian yang lain, bukan mobilnya kapan datang. Ya otomatis udahan dong. Kalau motivasi yang ini kok, motivasi kayak abis dengerin quotes lah gitu istilahnya. Ya itu nggak ada masalah. Makanya kan yang dibahas adalah si motivasinya bertahannya memang nggak selama itu, karena motivasi itu banyak banget. Kayak ngobrolnya apa ya? Pengen mah banyak, pengen mah banyak banget rasa pengen. Tapi bisa dipertahankan berapa lama rasa pengennya? Contoh ke mall nih, toko kan ada puluhan sampai ratusan. Pengen nggak belanja di setiap toko? Ada kan yang barang dimau? Iya kan? Banyak gak? Banyak. Bisa nggak direferensiin mana yang paling dibutuhin? Bisa. Satu-satu dari ratusan toko itu, nomor satu gue harus butuh ini di toko yang ini. Enggak lah. Ngerti nggak? Ya, mungkin versinya saya itu cara kerja memotivasi buat saya. Jadi saya nggak bisa ngerunutin mana yang menurut saya penting. Tapi kalau fear itu versinya saya jelas. Jadi fear itu nggak butuh kayak mandi. Fear itu contoh. Fear itu bukan kayak mall. Fear itu tuh yang kita bangun dan cuma satu fearnya. Nggak mungkin kan fear orang banyak sekali dan bingung milih fear yang mana nih yang cocok buat kita. Biasanya jarang tuh. Fear itu misalnya saya ngelihat orang tua saya, duh besok masih hidup nggak ini? Ngerti gak? Kamu besok ngelihat pacar kamu, tahun depan bisa nggak ini nikah? Jadi fearnya tuh nggak milih, bukan aduh mau nikah ya, nikah bajunya, baju gaun dekor. Nggak bisa fear itu diturunin sesusah itu. Fear itu bukan kayak belanja. Fear itu kita nggak belanja, oh ini mana yang bagus, kayak mencocokkan diri. Enggak, fear itu kayak ya emang di dalam badan dan kita punya ketakutan tertentu. Dan biasanya lebih mudah kalau memang ngobrolnya, oh ternyata motivasi kayak mandi lo nggak bertahan lama. Saya setuju banget, karena bisa jadi motivasi saya hari ini mau kurus, besoknya pas ketemu makanan enak hilang. Maunya nyobain makanan enak. Iya. Itu maksudnya motivasi yang itu. Ya, berarti kan otomatis ya nggak lebih baik ke fear kalau kita ngomongin mau kurus dan makanan enak. Jangan-jangan motivasi saya bentuknya fear. Fear saya adalah orang tua saya sakit diabetes dan harus cuci darah sedemikian rupa. Saya nggak mau jadi orang tua saya jaga deh. Besok ketemu makanan enak mungkin tetap makan, tapi tahu diri karena ada fear-nya yang solid banget. Bukan dipilih satu persatu mana nih yang motivasi mau digelar nih banyak banget. Bisa jadi kayak gitu. Oke deh. Jadi setuju atau enggak nih kalau terakhir? Bisa jadi saya mungkin 90% kali ya. Setuju. Konteksnya saya ngerti, tapi saya nggak merasa punya motivasi itu. Saya ngerti konteksnya. Motivasinya kayak mandi nggak bertahan lama. Saya sepakat, tapi saya nggak ngerelate karena saya nggak ada motivasi dasar, jujur aja. Kalau motivasinya kayak ini kok kayak spiritnya lah. Gimana? Contoh ya, abis dengar ceramah contoh, kayaknya bawaannya pengen berbuat baik terus, tapi motivasi itu hanya bertahan sebentar. Iya, abis itu nggak berbuat baik lagi. Iya, nggak berbuat baik lagi. Kalau misalnya fear-nya, kalau versinya Koko berbuat baik tapi fear-nya Koko masuk neraka, contoh fear. Enggak, Kak Koko enggak. Koko cuma berpikir bahwa berbuat baik itu berharap yang ditakutin adalah nanti anak dan cucu Koko tuh nggak ada yang tolong. Kalau kita nggak berbuat baik sekarang, karena kan kita merupakan cerminan dari apa yang diterima sama kita sendiri. Contoh, ketemu orang yang lebih kurang beruntung, kita bisa apa, kita punya hari buat kita dana, kita punya apa. Tapi motivasinya bukan karena kita dengerin ceramah. Tapi ada ketakutan untuk anak kita tidak dibantu orang lain karena orang tuanya tidak suka ngebantuin orang. Ada rasa itu. Jadi bukan masalah tahan lama atau tidak, mungkin obrolannya agak beda konteks. Karena Koko nggak relate, Koko alihin ke fear. Iya. Gitu. Kalau ketika orang ceramah jadi semangat untuk berderma, salah nggak? Enggak. Kalau semangatnya pun cuma nongol 3 jam, salah nggak? Enggak, minimal udah nongol. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang kayak mandi, berarti kan ini nggak relate sama orang Eropa di musim dingin dong kalau mandinya 8 hari sekali. Quotes Indonesia ini kok. Oh gitu. Iya. Iya, ya kurang lebih kayak gitu. Oke deh. Ya udah selesai lah kok, udah 20 menitan kok. Oke dah, ini beberes apa namanya? Bedah quotes. Udah quotes hari ini dapat berapa hari ini?
4 quotes ya tadi ya. 4 quotes ya. Ya udah. Sampai situ aja kali ya video kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di video lanjutan. Thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa tulis komen di bawah buat apa yang kita bahas. Nanti kita bahas kali ya. Iya kok. Thank you banyak buat semuanya. Bye bye. See you later.